Lalu kemudian jadi untuk tombolnya ini kita apa ya, kita copy, kemudian di sini kita letakkan pada tiap-tiap yang ingin kita masukkan apa namanya, untuk tombolnya. Nah, jadi tombolnya itu kita simpan di atas ini, di bawah DR. Kemudian pelanggan, setelah pelanggan ini kan jenis cucian ya, di bagian bawah ini jenis cucian, kemudian yang terakhir itu di data transaksinya di bagian ini. Nah, oke, jadi untuk tombolnya ini sudah kita masukkan ataupun sudah kita buat pada tiap-tiap tabel. Kita save, lalu kita coba lihat hasilnya ya. Di bagian ini kemudian di sini kita coba refresh. Di sini kita mulai dari petugas, ini sudah berhasil. Kemudian pelanggan, ini ya, ini berhasil. Kemudian jenis cucian, transaksi ya sudah berhasil semua. Nah, jadi untuk di bagian bawah ini, di bagian jenis cucian, oh iya ini ya, ini kita hapus ya, Kemudian selanjutnya itu di sini kita ambil yang di bagian ini, di bagian data ini, data sampai pada, kita ambil, kemudian kita letakkan pada bagian ini, ubah. Di sini kita ubah menjadi update. Ya, kita ambil, kita letakkan pada bagian pelanggan. Ini kita hapus.
Oh ya, kemudian petugas kemudian di bawahnya ini di bagian ubah. Oh ya, transaksi bagian bawah. Oke. Kemudian detail. Ya, di bagian ini. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, jadi di sini kan untuk tambah datanya kan berhasil. Nah, selanjutnya kita buat itu dengan dia punya update ataupun dia punya ubahnya. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi untuk update-nya. Modelnya kita ambil, kemudian kita pastikan di bawah. Lalu di sini kita ganti menjadi model update. Kita copy, kemudian kita masukkan ke bagian yang lainnya. Di sini. Bagian pelanggan, kemudian jenis cucian. Setelah jenis cucian, kemudian detailnya. Di bagian detailnya, kita scroll ke bawah. Kita letakkan di sini. Ya, kemudian kita sudah save ya. Kita coba refresh. Lalu kita coba klik bagian tak ubah. Ini di bagian petugas ya. Pelanggan. Ya, pelanggannya ini berhasil. Petugas tidak berhasil. Jenis cucian ya berhasil. Transaksi sudah berhasil. Nah, jadi yang tidak berhasil ini di sini adalah petugas. Nah, jadi petugas ini kita coba cek kembali
untuk bagian petugas. Di bagian petugas. Oh ya, di sini petugas ini kita belum masukkan dia punya modalnya ya. Nah, modalnya itu kita letakkan di bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba refresh. Kita klik pada bagian ubah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu di bagian transaksinya. Nah, jadi untuk di bagian transaksinya ini tombolnya itu kita mempercantik ya untuk bagian tambah datanya. Kita scroll ke atas. Ya, ini di bagian tambah data. Nah, bagian yang kita ini di bagian kelasnya. A kelas. Kemudian A kelas. 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 Kemudian BTN. 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 Kemudian smart BTN. Smart BTN. Kemudian di sini kita masukkan info ya. Lalu kita coba lihat hasilnya. Bagian transaksi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini terlalu rapat ya. Nah, jadi untuk ini kita tambahkan BR supaya ada jarak. Coba refresh. Oh ya, tidak juga ya. Ya, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya. Nah, tadi di sini di bagian data transaksinya untuk bagian ubahnya. Nah, jadi untuk modulnya di sini sudah kita tambahkan di bagian ini. Ya, kemudian di sini kita coba testing di bagian tambahnya ini berhasil, kemudian ubahnya juga berhasil. Lalu di bagian pelanggan sudah, dengan ubah juga berhasil. Lalu di bagian tambah datanya untuk modalnya sudah kita buat dengan di bagian ubah sampai pada bagian transaksi. Nah, kemudian selanjutnya untuk tombol tambah datanya ini di sini kita sedikit mendesain ya untuk pewarnaannya ya seperti yang tertera di dalam layar untuk di bagian tabel transaksinya, dimana tombol datanya ini ataupun tambah datanya ini sudah kita desain sehingga memberi pewarnaan di dalam tombolnya ya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita menuju ke bagian tombol yang lainnya seperti tombol petugas. Nah, jadi baik, selanjutnya di sini kan kita nah
ini kan sudah kita membuatkan sebuah modal. Modalnya di sini ada modal bagian update, kemudian ada juga modal untuk insertnya. Nah, jadi dari bagian transaksi tugas ya, kemudian transaksi sudah semua, kemudian pelanggan, jenis cucian, dan detail transaksi. Nah, jadi selanjutnya di sini kita coba melakukan testing. Kita coba refresh, kemudian pada saat kita klik pada tambah data, nah maka dia munculnya seperti ini dengan yang diubah. Kemudian di bagian pelanggan ya sudah, kemudian ubah sudah, jenis cucian sudah, ubah sudah, dengan yang terakhir di sini ada ini sudah berhasil ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi langkah yang selanjutnya di sini ini kita ambil untuk yang ini. Kita ambil script yang ini. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian transaksi ya. Nah, di sini kita letakkan pada bagian atas. Pada bagian bawah pengolahan data transaksi. Di sini kita coba ulangi. Ini kita ambil, kemudian di sini kita letakkan pada bagian ini, bagian bawah ini, Nah, jadi untuk ini kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian dalam ini. Lalu pencarian ini kita ambil, kita letakkan pada bagian ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Ya, seperti ini. Lalu kita coba refresh di bagian sini, di bagian transaksi. Nah, maka dia hasilnya seperti ini ya, dimana antara tambah data dengan pencarian ini sudah dibagi dua. Nah, jadi di bagian sini, karena di sini kan mepet, nah di sini kita BR saja, kita BR, kemudian kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk lebih simpelnya lagi kita ambil. Nah, karena di sini kan isinya kan sama ya untuk tambah datanya. Nah, jadi di sini kita ambil, kemudian kita letakkan pada bagian petugas. Kita ambil pada bagian petugasnya, pada bagian petugas. Nah, jadi di sini itu kita ganti yang ini ya. Kemudian pelanggannya itu dari sini, pelanggan, kemudian jenis cucian, lalu yang terakhir di sini ada detailnya. Di sini. Kemudian
kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. Nah, jadi untuk ini bagian-bagian ini sudah berhasil ya. Di sini sudah berhasil. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya di sini adalah, nah, jadi selanjutnya gimana di sini kan untuk apa ya? Grid base-nya kan ini kan sudah berfungsi ya, sudah tertata rapi. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah form di mana untuk menambahkan data ya, form menambah data. Nah, di sini formnya kan belum ada. Nah, jadi di sini untuk formnya itu kita mulai pada yang pertama di sini itu pada bagian detail ya. Kita mulai pada jenis cucian. Nah, jadi jenis cucian ini untuk modal heading ini kita ubah menjadi dengan tambah data ya, tambah. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi tambah data. Nah, jadi untuk formnya itu kita isiannya di sini. Ini kan untuk insert data ya. Jadi kita tambahkannya di sini di bagian modal body. Nah, jadi untuk close-nya ini kita ubah menjadi tutup. Nah, untuk formnya di sini kita ambil script yang ada di form input. Nah, jadi di sini kan untuk form input kan banyak. Nah, jadi yang mau kita ambil di sini adalah yang bagian form. Dari sini input text area field, input text, yang mau diambil di sini adalah ini, yang bagian atas ini. Kemudian kita letakkan pada bagian ini ya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita ambil yang text field ini sampai pada ya font. Kemudian kita letakkan pada bagian ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian untuk di bagian ini ya, ini kan di dalam modal. Nah, jadi di bagian ini kita ganti menjadi text field. Di sini kita menjadi dengan nama. Nah, jadi untuk penamaan ini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database. Ya, kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database. Kemudian untuk nama fieldnya di sini kita beri nama dengan insert jenis cucian, insert jenis cucian. Lalu kemudian pada bagian bawah input class form, tipenya itu text ya, nama fieldnya itu nama. Lalu kita ambil, kemudian kita tambahkan satu buah form lagi, yaitu form untuk harganya.
harga, ya seperti ini. Kemudian di sini harga, lalu untuk tipenya itu adalah number, ya. Kemudian ini adalah inputan, input button ya, untuk kita klik simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini di bagian jenis cucian. Nah, ini sudah berhasil ya. Ya, seperti ini pada saat klik simpan. Nah. Ya, ini kan sudah ya untuk bagian jenis cuciannya. Nah, jadi selanjutnya ini kan jenis cucian ya. Nah, jadi untuk formnya ini kita ini ya, untuk form simpannya ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan, kemudian di sini kita letakkan footer. Footer ya pada bagian bawah ini. Kemudian formnya kita ambil, kita letakkan pada bagian samping. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba lihat kembali hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan form inputannya ke bagian ataupun ke tabel-tabel yang lainnya dari tabel petugas. Nah, jadi ini tambah data, ya seperti ini. Tutup. Kita ambil scriptnya saja ya. Untuk jenis cucian, dari form sampai pada ini. Button. Kita ambil saja yang ini saja ya. Kita letakkan pada bagian petugas. Kemudian selanjutnya ini kita coba cek kembali ya di database-nya. Di database-nya ini untuk nama-nama kolom ataupun atributnya ini apa saja. Di bagian Love Laundry, kemudian petugas. Jadi untuk petugas ini ada nama ya. Ada nama dengan jenis kelamin, nama,
nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, password 246. 3 4 5 6. Ada nama, kemudian jenis kelamin, jenis kelamin, kemudian di jenis kelamin. Nah, jadi untuk jenis kelamin ini, jenis kelamin tipenya itu teks ya, kemudian jenis kelamin. Nama, tambah data, kode ini, formnya ini kita belum ambil ya, form, insert, petugas, petugas, formnya itu ya nanti ya, petugas, nama, jenis kelamin, kemudian telepon, ini kita taruhkan telepon saja, telepon, tipenya ini number, kemudian email, emailnya untuk tipenya di sini kita email saja, lalu namanya ini email, nama, alamat, ini telepon ini kita ganti ya, salah di sini telepon, oh ya, nama, ya nama telepon, di sini telepon, kemudian untuk tipenya di sini number, kemudian email, di sini juga email, kemudian alamat, password, alamat ini tipenya itu teks, lalu yang terakhir adalah password, wah, tipenya ini tetap passwordnya. Nah, jadi untuk di bagian bawah ini kita hapus ya. Kemudian untuk inputan buttonnya ini kita pindahkan
kemudian kita letakkan pada bagian modal footernya. Ya, di bagian ini. Kemudian formnya itu kita letakkan pada bagian samping. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya di bagian petugas. Ya, seperti ini. Ini nama, kemudian telepon, ini email, dan ini adalah alamat, dan ini password. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita melangkah pada bagian pelanggannya. Untuk pelanggan di sini kita ambil saja, kita ambil ulang skripnya yang ada di sini. Di bagian pelanggan, di bagian pelanggan ini kita letakkan di bagian sini. Lalu kemudian kita ambil input text field, kita letakkan pada bagian bawahnya. Lalu setelah itu kita coba cek kembali untuk bagian bawahnya. Nah, jadi kita ambil untuk input button. Input buttonnya kita letakkan di sini saja. Lalu kemudian kita perhatikan kembali di bagian modal heading ini kita ubah menjadi tambah data, lalu di bagian ini form, dimana nama file aksinya ini itu insert pelanggan. Di sini insert pelanggan. Ya, kemudian untuk insert pelanggannya di sini kita coba lihat kembali untuk atribut di dalamnya. Insert pelanggan. Nah, di sini terdapat nama, alamat, telepon, email, dan jenis kelamin serta dengan password ya di bagian sini. Nah, jadi untuk pelanggannya di sini nama, alamat, telepon, email, password. Berarti kita sesuaikan. Nama fieldnya ini di sini adalah nama. Ya, kemudian tipenya di sini adalah teks, kemudian nama fieldnya itu nama. Kita untuk nama fieldnya ini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database. Ini kita copy, kemudian kita letakkan pada bagian bawahnya. Setelah nama, selanjutnya itu ada alamat, kemudian untuk tipenya itu teks dengan nama fieldnya alamat. Ya, alamat, kemudian telepon, namanya itu
telepon, kemudian untuk tipenya ini adalah number, terus telepon, kemudian selanjutnya itu ada email, kemudian tipenya itu email, lalu nama required name-nya itu adalah namanya email juga. Setelah email, kemudian yang terakhir itu adalah password. Password. Tipenya itu adalah password. Kemudian name-nya ya password. Nah, kemudian untuk input kelas simpannya sudah kita pindahkan ke bawah tutupnya. Nah, jadi untuk close ini kita ubah menjadi tutup. Ya, kemudian kita coba jalankan untuk bagian pelanggannya. Bagian pelanggan. Nah, oh ya, untuk jadi pelanggannya di sini, jenis kelaminnya tidak ada ya untuk bagian pelanggan. Nah, berarti untuk ini kita hapus ya untuk pelanggan. Nah, jadi jenis kelaminnya di sini kita hapus. Kemudian dengan yang di bagian bawahnya. Kemudian kita coba jalankan kembali. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pada saat kita klik untuk tambah data, ya, dimana yang ditampilkan itu adalah nama, alamat, telepon, email, dan password sesuai yang kita buatkan pada pelanggan.php tadi. Ini nama, kemudian di sini adalah alamat, di sini adalah nomor telepon beserta email dan password. Nah, jadi untuk bagian pelanggannya sudah ya. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada bagian jenis cucian. Ya, jenis cuciannya sudah. Kemudian petugasnya sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah transaksinya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah transaksi. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita cari yang namanya transaksi. Ya, di bagian bawah ini. Nah, jadi untuk transaksi kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada bagian transaksinya. Nah, jadi untuk di bagian ini kita ubah menjadi tambah data. Kemudian kita coba jadi cucian. Nah, kita ambil ini untuk metode pause-nya. Kemudian di sini kita letakkan detail, ini bagian transaksi tadi. Di dalam body. Oh ya, di dalam body ini kan insert ya, insert. Jadi di dalam body ini kita taruh dia punya form. Ya, seperti ini. Kemudian untuk formnya ini kita ambil ya. Ambil dari bagian sini.
sampai pada bagian akhir. Kita letakkan pada bagian bawah ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk nama-nama formnya di sini kita gantikan sesuai dengan yang terdapat di dalam database. Nah, jadi yang pertama di sini adalah, di sini kita coba cek kembali. Yang pertama itu ada ID transaksi, kemudian ID ini kita biarkan. Yang mau kita edit di sini adalah tanggal terimanya. Tunggu. Jadi cucian tadi. Oh ya, di ini tanggal terima, lalu ID petugas penerima. Ya, petugas penerima ya. Di atas ini. Ya, petugas terima. Petugas terima. Petugas terima. Kemudian petugas penerima. Petugas penerima. Petugas penerima. Petugas penerima. Terus di atas ini petugas penerima, kemudian tanggal ambil. Di sini tanggal ambil. Kemudian petugas yang menyerahkan. Petugas petugas ini kita supaya lebih pendek. Nah, jadi untuk petugasnya ini kita petugas penyerah ya. Penyerah. Kemudian di atas juga tadi supaya lebih lebih singkat, petugas penyerah. Petugas penyerah, di bawah juga petugas penyerah. Lalu kemudian pelanggan status. Oh ya, di pelanggan ini terjadi pendobelan. Kemudian status. Di sini status dulu baru pelanggan. Berarti di atas ini kita hapus. Kemudian status. Status pelanggan ke nama penerima. Pelanggan pelanggan. Setelah itu nama penerima. Nama
P5. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu kita perhatikan kembali untuk tiap-tiap inputan kelasnya. Nah, jadi di sini kan terdapat sebuah tipe datanya. Nah, jadi untuk tipe datanya di sini, karena tanggal di sini kita masukkan date. Lalu untuk namanya ini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database, di mana di dalam database ini adalah tanggal terima. Berarti di sini kita masukkan itu adalah tanggal terima. Tanggal terima. Kemudian petugas terima ini kita masukkan dengan tipenya itu adalah teks. Kemudian namanya ini petugas terima. Petugas terima. Oh ya, di sini petugas terima. Di sini petugas terima, petugas penerima. Petugas penerima. Petugas penerima. Kemudian selanjutnya di sini tanggal ambil. Nah, jadi tanggal ambil ini di mana tipe datanya itu adalah date. Lalu di sini tanggal ambil. Setelah itu petugas serah ini teks, kemudian namanya ini adalah petugas serah. Status teks status, kemudian pelanggan teks dengan nama pelanggan. Lalu nama penerima teks di sini nama penerima. Nama penerima. Nah, kemudian untuk ini ya sudah semua. Ini kita hapus, tidak udah pakai. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan untuk lihat hasilnya. Kemudian kita klik tambah pada bagian transaksi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pada saat kita klik petugas terima, petugas penerima, di sini tanggal, petugas serah, status, pelanggan dengan nama penerima. Ini sudah. Oh ya. Nah, jadi untuk di bagian transaksi ini sebenarnya tadi itu kita salah di dalam pembuatan formnya, di mana pada bagian ini kan. Nah, jadi pada saat sebuah pelanggan dia melakukan login, nah jadi di sini kan dia akan melakukan sebuah verifikasi melalui email. Nah, di mana di sini dia akan terbaca ya melalui email siapa petugas ataupun pelanggan yang login, seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan ataupun pengecekan itu, di mana kita akan membuatkan sebuah file ya, file baru dengan nama getData.php. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita menambahkan sebuah file ya. Di sini kita masukkan filenya itu, kita buka tag PHP, kemudian function nama fungsi. Kemudian selanjutnya, nah jadi di sini kan tag PHP, kemudian function nama fungsi. Nah, jadi untuk nama fungsinya di sini, dimana kita menaruhkan ID
ID petugas, kemudian nama variabelnya di sini adalah email, karena yang dicari itu adalah emailnya. Kemudian selanjutnya di sini dimana select bintang from, nah dari tabel petugas where, jadi atributnya di sini adalah email, kemudian like variabel email, kemudian ID karyawan, hasilnya itu dimana dia akan menampilkan ID yang dicari ya, dimana ID petugas. Nah jadi untuk ini sudah ya. Dimana dia akan menampilkan ini. Apabila data ditemukan maka dia akan menampilkan hasil. Dan apabila datanya tidak ditemukan ya, maka dia tidak akan menemukan hasil yang ditemukan. Nah kemudian selanjutnya di sini kita langsung menuju pada bagian ini navbarnya. Nah jadi navbarnya di sini kemudian, nah jadi untuk pada bagian di atas ini, di sini kita masukkan sebuah tag PHP ya, tag PHP, kemudian di dalamnya ini dimana kita akan menghubungkan ke file yang tadi, dimana get data. Nah seperti biasa di sini kita include karena filenya berada di luar folder, maka di sini kita // kemudian kita ketikkan get data.php. Kemudian di bawah ini dimana dia akan menampilkan variabel isi email sama dengan variabel session ya, dimana dia akan menampilkan ya, dimana di sini username-nya itu ya. Kemudian di bawahnya ini dimana kita menambahkan satu buah ini di navbarnya ya. Untuk navbarnya di sini satu buah, dimana bukan loadout ya, add link, dimana dia menampilkan variabel pagar di sini tag PHP, dia menampilkan isi emailnya yang kita login, isi email ya, seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah di sini dia menampilkan nih ada hal. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, oh ya, di sini kan tadi itu kita lupa ya. Di sini sebenarnya itu tadi adalah petugas ya.
petugas. Dimana dia menampilkan isi emailnya ya, seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi selanjutnya di sini ya, dimana kita ingin menampilkan nama ya di bagian sini. Nah, jadi di bagian get data ini kita tambahkan satu buah fungsi ya, ya di bawahnya, dimana tujuannya itu untuk menampilkan nama. Nah, jadi di sini adalah nama petugas ya, nama petugas, kemudian include dimana dia mencari data ya, kemudian select bintang from petugas where email, like variable email. Kemudian di sini dia menampilkan nama. Nah, kemudian selanjutnya itu kita kembali ke bagian navbarnya ya. Di bagian navbarnya ini dimana dia menampilkan. Nah, jadi di navbar ini dimana kita sedikit edit ya untuk di bagian variabelnya. Di sini kita edit itu isi email, kemudian di samping session ini di samping sessionnya. Nah, jadi di sini kita menambahkan nama petugas ya, seperti ini. Kita pause dulu. Nah, kemudian pada saat kita klik refresh, nah maka dia menampilkan nama ya, nama dari petugas. Nah kemudian selanjutnya di sini kita menuju pada bagian petugas ya. Nah, jadi di dalam petugas ini, nah jadi di dalam petugas ini nih di atas dari, nah jadi di sini kita melakukan sebuah include ya ke dalam get data. Nah, jadi include ini kita ubah menjadi get data. Kemudian di mana kita akan mencari sebuah penamaan ya, penamaan di dalam tabel petugas. Di sini variabel ID petugas, kemudian ID petugas, dimana di sini kita akan menjalankan sessionnya, session, lalu di dalamnya itu username ya, gimana isian dari username itu kan email, username dan seperti ini. Kemudian untuk di bagian petugas ini, dimana untuk include dengan pencarian sessionnya, di sini kita salah letakkan di bagian ini. Nah, jadi di sini kita pindahkan saja ataupun kita copy, kemudian kita letakkan pada bagian transaksinya. Nah, di bagian transaksinya di sini kita letakkan pada bagian di transaksi. Pengolahan data, di transaksinya,
di bawah dari include tema, ya di bawah ini. Oke, kemudian yang untuk di bagian petugas tadi, di bagian petugas tadi yang di variabel ini kita hapus, ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini kita ada perbaikan ya untuk di petugas penerimanya. Nah, di mana di sini kita menggunakan sebuah script inputan list menu dinamis. Nah, jadi di sini kan nama dari formnya itu petugas penerima, di mana dia akan melakukan select dengan name itu ID petugas penerima, kemudian dia mencari ya variabel data di dalam database, kemudian di mana di sini dia akan mencari pada tabel petugas ya, di dalam tabel petugas, kemudian while variable value, kemudian dia akan menampilkan variabel menampilkan ID ya, ID dari petugas itu, ID petugas. Setelah dia mencari ID petugasnya, kemudian ID petugas itu dia akan menampilkan dari nama, maka dia akan menampilkan nama ya, nama seperti ini. Nah, kemudian berarti yang di bagian ini kita hapus ya untuk petugas terimanya. Ya. Nah, jadi kemudian berarti untuk di bagian ini kita hapus ya. Kemudian ini kan tanggal ambil. Setelah itu petugas yang menyerahkan. Nah, jadi untuk petugas yang menyerahkan ini kita ambil kembali untuk di bagian inputan list dinamisnya. Kemudian di sini kita serahkan, kita letakkan pada bagian ini petugas serah. Nah, di sini kita ganti dengan petugas serah. Lalu di sini kita perhatikan kembali di mana name-nya itu kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database-nya, di mana di dalam database ini adalah ID petugas serah. ID petugas serah. Kemudian custom required di mana variabel data. Nah, jadi di variabel data ini kita taruhkan variabel data 1 ya, supaya untuk menghindari kesamaan yang pada untuk variabel data di atas tadi. Kemudian di sini dia mencari pada variabel petugas. Ya, petugas ya. From petugas. Nah, di sini satu, ini satu, kemudian option value ini variabel 1 di mana dia menampilkan ID petugas. Lalu ini satu, di mana dia menampilkan nama. Seperti itu. Kemudian untuk statusnya di sini kayaknya ini sudah pas. Lalu pelanggan juga di sini sudah pas juga. Lalu yang terakhir itu adalah nama penerima. Kemudian untuk yang pelanggan di sini kita gunakan lagi ya untuk list menu dinamisnya. Untuk bagian pelanggan ini. Berarti di sini kita ambil di bagian ini. Kemudian kita letakkan pada bagian ini. Di sini adalah pelanggan. Pelanggan, kemudian ID di sini ID pelanggan. ID name-nya di sini adalah ID pelanggan custom required. Kemudian variabel data 1 ini kita ganti dengan 2 supaya menghindari kesamaan dari tabel pelanggan. Pelanggan, kemudian while variabel
2, kemudian variabel data 2, option value di mana dia menampilkan variabel D2 ID pelanggan. ID pelanggan di mana dia menampilkan nama ya pelanggannya itu. Nah, jadi ini kita hapus seperti ini. Kemudian nah jadi untuk petugas penerima kan sudah. Nah jadi untuk di sini kita coba cek kembali untuk statusnya kan ini saya sudah adi petugas serah. Nah jadi kita letakkan di bagian adi petugas serah. Nama penerima, kemudian pelanggan, tanggal ambil, petugas serah, berarti di bawah ini. Di sini kita ambil yang ini, kita letakkan di bagian bawahnya. Nah di sini adalah kita gunakan status ya. Status, kemudian name. Nah jadi untuk bagian ini kita hapus karena memang kita tidak ambil di dalam sesuai dengan yang terdapat di dalam database. Nah jadi di sini kita langsung select saja, select name, status, select name, ID. Nah di sini status, kata required value ini kita hapus, value sampai pada ini kita hapus, kemudian di bawah ini kita hapus juga. Ya seperti ini. Kemudian nah jadi di option ini kita taruhkan itu di sini yang pertama adalah diterima diterima, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan, kemudian disetrika, lalu dibungkus, siap diambil, kemudian yang terakhir di sini kemudian yang terakhir siap diambil ya, dibungkus, siap diambil, kemudian yang terakhir di sini adalah selesai.
selesai. Oke, saya seperti ini. Lalu kemudian di sini kan kita sudah tadi itu untuk form-formnya sudah kita buat di dalam tiap-tiap tabel ataupun tiap-tiap filenya, baik dari jenis buku sampai pada transaksi. Nah, jadi untuk transaksinya tadi sudah kita buatkan juga untuk inputan di menu dinamisnya. Nah, kemudian di sini kita coba simpan ya, lalu kita coba jalankan, kita coba refresh, lalu di sini kita klik pada bagian petugas ya, kita klik pada tambah datanya, dimana di sini ada nama, kemudian nomor telepon dengan alamatnya, dan ini adalah password. Nah, jadi untuk petugasnya ini sudah. Kemudian kita melangkah pada yang kedua, ini adalah pelanggan. Nah, jadi pelanggannya di sini ada tambah data, dimana di sini ada alamat, ada nama ya, kemudian alamat, nomor telepon, email, dan password. Nah, jadi ini untuk pelanggannya. Di sini ada password ya. Kemudian jenis cucian itu ada dua ya, nama dengan harga. Setelah itu transaksi. Nah, jadi transaksi ini seperti yang kita lihat ataupun yang tertera di dalam layar, dimana ini adalah tanggal. Ini adalah tanggal terima, kemudian di sini adalah petugas penerima, dimana sebuah option itu ada dua. Kemudian tanggal ambilnya itu juga ya, ini sudah pas. Kemudian petugas yang menyerahkan itu ada dua juga untuk optionnya. Lalu untuk statusnya di sini, dimana terdapat 2, 4, 6, 7. Ada 7 option ataupun pilihan di dalam statusnya. Lalu di bagian pelanggan ini juga hanya ada satu. Dan petugas ini ya kita bisa isikan manual ya, dimana siapa yang menerima barang ataupun yang sudah diberikan ataupun yang sudah diserahkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian selanjutnya, nah jadi untuk di bagian ini kan untuk form untuk tambah datanya sudah semua ya. Nah, jadi langkah yang selanjutnya di sini adalah di mana kita akan membuatkan sebuah form untuk dia punya uraian ataupun dia punya detailnya. Nah, jadi pada saat kita klik tambah data, dia muncul seperti ini ya. Nah, jadi untuk bagian ini nanti kita ubah ya untuk bagian tambah datanya. Nah, jadi di bagian sini, di bagian ini kita close dulu. Di bagian transaksi, detail transaksinya. Nah, jadi di sini kita akan membagi untuk dia punya kolomnya kita bagi. Nah, dimana di sini kita gunakan grid basic untuk pembagian kolom. Nah, kemudian untuk grid basicnya ini kita letakkan pada bagian bawah pengolahan data pelanggan, pengolahan data transaksi ya, transaksi ya, di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini kemudian selanjutnya coba cek di sini, kita coba lihat kembali detail transaksi. Di sini itu input class, div class, input class heading 1. Oh ya. Nah, jadi di sini input classnya kita
tinggalkan dulu ya. Input kelasnya kita tinggalkan, ini hapus, dengan bagian atasnya kita hapus. Kemudian kita ambil yang di bagian bawah ini, dari input sampai pada script ini. Kita pindahkan, lalu di sini kita letakkan pada bagian bawah ini. Kita letakkan di bagian sini. Nah, pada saat kita jalankan, dia akan membagi dua layar. Oh ya, di sini pindahnya ya, di sini terbagi ya. Kita coba cek. Salah. Kita coba cek kembali ya untuk scriptnya. Ini layar tidak bagi ya untuk bagian ini. Uraian ini. Kita coba cek kembali untuk mengecek letak kesalahannya. Kemudian, nah, setelah kita dijalankan, kita coba refresh, lalu di transaksi, di uraian. Nah, maka dia seperti ini, dia membagi kolom ya. Nah, jadi selanjutnya ini di sampingnya ini kita akan membuatkan sebuah form untuk inputannya. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan sebuah form inputan. Ini kan sudah ya. Nah, jadi untuk form inputan kita buatkan di atas ini, di bagian atas. Form inputan itu kita ambil, inputan form. Kita letakkan pada bagian bawah. Nah, jadi yang diambil di sini itu adalah ini, kita hapus ya. Jadi yang di bawah ini input text field. Ini kita hapus. Kemudian input list dinamis kita hapus. Kemudian input text field kita hapus. Kemudian untuk bagian aksennya ini, dimana untuk aksennya itu adalah aksen ini nama form method. Jadi untuk form method ini insert detail transaksi, detail insert detail transaksi ya, seperti ini. Kita pause dulu. Nah, kemudian di sini kita coba kembali ke bagian atas.
bagian atas. Nah, jadi di sini itu adalah jenis cucian. Jenis cucian. Kemudian select name, di mana name-nya itu kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database-nya itu. Nah, jadi name-nya di sini itu adalah ID jenis cucian ya. Name jenis cucian, ID jenis cucian, ID jenis name, ID jenis cucian, custom control required. Kemudian di bagian bawahnya variabel data, select bintang from dari tabel jenis cucian, di mana dia mengambil ya dari tabel jenis cucian. Jenis bintang from jenis cucian, kemudian while variabel data, option variabel EO, di mana ID jenis variabel D ID jenis cucian, variabel D, di mana dia menampilkan nama dari hasil pencarian ID-nya, sehingga di situ dia menampilkan sebuah nama dari jenis cuciannya. Kemudian untuk di bagian text field-nya di sini, untuk ini coba cek kembali ya untuk. Nah, jadi untuk harganya di sini kita tidak usah taruh untuk bagian harganya. Nah, jadi yang langsung kita kita buat di sini adalah beratnya, langsung pada bagian beratnya. Nah, jadi di sini itu berat, kemudian tipenya ini berat juga, kemudian tipenya di sini itu teks ya kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya di sini kan berat. Nah, beratnya di sini berat. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi untuk input hidden. Ini kita ambil ini. Kita letakkan di bagian bawahnya. Input class ya. Input class di mana input tipe, di mana tipenya itu adalah hidden. Kemudian name-nya di sini ya. Hapus hidden, name-nya itu adalah berat. Name-nya di situ adalah ID transaksi. Input tipe hidden, name ID transaksi, kemudian value-nya di sini value-nya di sini ketik HP, kemudian di bagian sini kita memberikan echo variabel get
echo get. Nah, dia akan mencari parameter key di sini. Key kemudian di sini kita titik dulu ya, seperti ini. Echo value transaksi, input tipe hidden name, ID transaksi, value dimana dia akan menampilkan halaman ataupun echo variabel key ya, tanda-tanda seperti ini. Tanda tanya hidden input ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba testing ya. Testing, kita coba jalankan, kita coba refresh. Di bagian transaksi tadi, pada saat kita klik uraian, nah maka hasilnya seperti ini. Ya, untuk form inputan di dalam detail transaksinya. Nah, jadi ini kan ada sebuah pilihan ya, atau option, yaitu untuk jenis cuciannya, entahkah handuk, baju kaos, kemeja berwarna ataupun kemeja putih. Nah, jadi pada saat kita klik kemeja berwarna, kemudian di sini kita tentukan beratnya itu seandainya ada 3 kilo. Nah, setelah itu kita sudah tentukan beratnya, maka baru kita klik simpan. Nah, pada bagian ini. Nah, jadi untuk simpannya itu ini kita untuk halaman kita belum buat ya. Nah, jadi yang kita buat di sini adalah untuk sebuah form inputannya. Nah, jadi pada saat kita klik simpan, maka datanya itu akan masuk pada detail ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk formnya itu sudah kita buat ya, dari tiap-tiap tabel sampai pada atribut ataupun detail tabel data. Ini petugas sudah, kemudian di bagian pelanggan juga sudah, jenis cucian juga sudah, sampai pada transaksi juga sudah dengan uraian ataupun detailnya seperti itu. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini mengenai pembuatan form inputan untuk tiap-tiap tabel, dari tabel petugas sampai pada transaksi dan detail transaksi. Nah, jadi untuk video kali ini mengenai pembuatan form inputan sampai di sini, dan kemudian kita akan lanjut pada video-video selanjutnya.